Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang menabung emas atau saham ya. Jadi ada beberapa pilihan ya ketika teman-teman ingin menyiapkan beberapa tahun ke depan, terutama untuk biaya pendidikan anak atau untuk biaya pensiun. Itu sebaiknya menabung emas atau menabung saham. Nah, di video kali ini kita bahas tentang menabung emas dulu ya. Resikonya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Kalau menabung emas itu memang pada kondisi yang saat harga emas rendah itu cukup berpotensi ya teman-teman. Tetapi ada beberapa target yang harus dipenuhi ya untuk menabung emas ya. Kalau menabung emas tuh memang harus jangka panjang lah, paling enggak minimal 5 tahunan lah ya. Karena kalau jangka pendek cuman setahun 2 tahun itu kadang menabung emas tuh kecil sekali ya. Coba kita lihat grafik harga emas ya. Grafik harga emas. Nah, ini selama 5 tahun ini harga emas naik ya teman-teman. Jadi 550.000 ke 1 jutaan ya sekarang, kurang ya, 1 juta kurang, 953 ya kalau buybacknya. Kalau kita beli 977. Jadi hampir 2 kali lipat ya. Kalau kita nabung emas, dan ini harus benar-benar 5 tahun. Karena apa? Kalau kita lihat tahun 2020 harga emas juga tinggi ya. Jadi dari kalau kita belinya tahun 2020 ke sekarang 2023 itu malah turun harga emasnya. Jadi inilah yang kelemahan dari emas itu ya. Kelemahan yang kedua berikutnya adalah harga beli dengan harga jual itu berbeda ya teman-teman. Jadi ketika kita membeli emas itu harganya lebih mahal. Tapi kalau kita jual tuh harganya lebih murah. Jadi kelemahannya itu. Terus harga emas itu juga tergantung spot harga emas dunia ya teman-teman. Jadi juga fluktuatif ya. Kalau misalnya kondisi krisis biasanya harga emas naik. Tapi kalau kondisi ekonomi bagus itu harga emas turun ya. Jadi itulah. Terus kemudian kena pajak juga ya, NPWP ya. Harga emas itu kalau ya kayak gini ya, misalnya ini kita klik ya Pak. Harga emas hari ini nih turun. Terus ini ada pajaknya juga nih teman-teman. Kalau punya NPWP itu pajaknya 0,5. Tapi kalau tidak punya NPWP pajaknya 0,9. Nah ini. Jadi harga dasarnya ini misalnya 564. Tapi kalau punya NPWP jadi 567. Nggak punya NPWP jadi 569. Jadi ini salah satu kelemahan ya dari menabung emas ya. Jadi solusinya gimana ya? Emas itu hanya dijadikan sebagai safe haven aja ya, nggak usah terlalu banyak ya. Ya kalau mau nabung emas ya nabung aja sekedarnya saja, nggak usah terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak investasi di emas itu kan menunggu berpuluh-puluh tahun baru profitnya kelihatan ya, kenaikannya kelihatan. Nah, beda dengan nabung saham ya. Kalau nabung saham misalnya ya, misalnya teman-teman nabung saham apa ya, yang misalnya Adaro lah ya, nabung saham Adaro misalnya. Nabung saham Adaro ini ya misalnya tahun 3 tahun lah paling enggak. 3 tahun itu dari kita menabung itu ya harganya 1.200-an.
sekarang sudah 3 ribuan ya, hampir 3 kali lipat. Kalau 5 tahun itu ya 1.800 ke 3.000 ya, 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipat. Terus ini masih ada dividen teman-teman. Nah, dividennya itu ya sekitar 7%, 6% ya. Oh, 8% ini kalau ada, Rom. Jadi di luar kenaikan harga sahamnya itu kita masih dapat dividen. Coba kalau kita nabung misalnya saham apa ya, BCA misalnya. Nabung saham BCA itu setahun kita dari harga 7.000 sekarang 8.000, naik 1.000 poin ya, sekitar 25%-an. 3 tahun naik ini dari 6.500 ke 8.700, naik 2.200 poin ya. 2.200 dibagi 6.500 ya, ya mungkin ya sekitar 20%-an lah. 5 tahun ini dari 4.000 ke 8.000, ini 5 tahun itu 2 kali lipatnya ya. Terus ini juga ada dividennya teman-teman, dividennya kecil 0,4. Jadi kalau nabung saham BCA ini returnnya sekitar 20%-an ya, 20% sampai 25% ya setahun. Dan itu pun udah nanti dipotong pajak itu setiap transaksi ya, ketika kita jual itu ada jadi ketika kita beli itu udah ada potongan biaya ininya, terus juga ada biaya sekuritasnya juga ada, pajaknya juga sudah ada. Ketika kita jual sahamnya itu otomatis langsung kepotong pajaknya. Jadi sudah relatif aman ya, dan itu kecil biayanya, pajaknya itu kecil, nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan emas ya. Jadi secara imbal hasil itu tetap lebih bagus saham ya, asalkan saham yang kita pilih saham-saham yang bagus ya. Kalau kita milihnya saham-saham seperti misalnya ya saham Pegas gini ya, imbal hasilnya ya nggak terlalu besar ya, 1 tahun cuma naik berapa ini, 300 poin. 3 tahun malah turun, 5 tahun turun ya, cuman ini dapat dividennya sekitar hampir 8% tiap tahun. Kalau PTBA coba kita lihat, kalau nabung saham PTBA ini 1 tahun juga naik, 3 tahun naik, 5 tahun malah tuh ya naik tapi nggak terlalu banyak ya. Jadi memang ada resikonya ya, ketika kita menabung saham resikonya itu fluktuatif. Cuma kalau kita memilih saham-saham yang bagus fundamentalnya, dividennya juga bagus ya, kita dapat double ya, dapat dividen juga, dapat capital gain juga. Jadi itu ya, semua terserah teman-teman ya kalau mau nabung emas atau menabung saham. Tapi kalau saya lebih memilih nabung saham saja. Jadi ketika kita punya uang berapa kita budgetkan ya, setiap bulan misalnya kita nabung 1 juta apa 2 juta, kita masukkan sebuah saham terus rutin, nanti paling enggak 10 tahun ke depan aset itu bisa kita jual atau dividennya yang kita ambil untuk biaya pendidikan anak atau untuk biaya pensiun. Oke, itu dulu ya teman-teman. Bagaimana pengalaman teman-teman, silahkan komen di bawah ini, kita bisa diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.